Hai, salam sehat semua. Ketemu lagi dengan saya dalam YouTube channel Yelmi Sianifa dalam materi mengenai CRM (Customer Relation Management). Dan kali ini kita akan membahas mengenai database CRM dan dukungan teknologi serta aplikasi-aplikasi daripada CRM. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai materi ini. Jadi, banyak hal yang kita harus tahu bahwa CRM itu adalah hal yang sangat penting untuk saat sekarang, di mana waktu dulu kita pernah melakukan analisa-analisa data secara konvensional dengan brosur, dengan segala macam. Nah, sekarang dengan adanya teknologi dan metode yang digunakan oleh CRM, kita bisa melakukan analisa terhadap database yang ada daripada customer kita sendiri. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai CRM, pentingnya pengolahan database. Nah, apa itu yang dimaksud dengan aplikasi database pelanggan? Nah, banyak sekali kita sekarang database customer itu sebenarnya banyak yang ada di perusahaan-perusahaan kita, tapi sangat jarang ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak menggunakan database yang ada itu sebaik-baiknya sehingga kita bisa menggali data apa yang ada di dalam database tersebut. Ya, database CRM itu dibagi dua. Yang pertama adalah secara operasional, berada pada database pengolahan transaksi secara online, ya disebut dengan OLTP. Dan yang kedua adalah data analitik, berada pada database online, analytical processing atau disebut dengan OLAP. Ya, database itu sendiri, siapa sih yang menggunakan database itu? Yang pertama, sales manager. Nah, sales manager itu biasanya menggunakan database daripada customer yang sering misalkan melakukan event, apakah itu di lapangan, atau mungkin event-event, atau misalkan secara seperti sekarang webinar-webinar, banyak database yang masuk di dalam perusahaan kita, tapi kita tidak mengolahnya dengan baik. Nah, itu biasanya sering digunakan database CRM itu oleh sales manager, di mana data tersebut seperti nama, alamat, kontak preference, umur, meritahu status, dan tanggal lahir, dan profesional atau sosial status. Yang kedua biasanya digunakan oleh product manager. Apa aja sih data yang harus dibutuhkan oleh product manager, seperti produk, price, kategori produk, dan exploration-nya. Dan yang berikutnya yang biasa digunakan data CRM itu oleh channel manager. Apa aja yang dibutuhkan? Itu record company-nya, outlet-nya di mana, dan retail informasinya di mana. Nah, ini adalah data-data yang biasa digunakan oleh CRM ya, tersebut dengan Customer Relation Management untuk database-nya. Nah, database CRM itu yang pertama adalah untuk melihat atau mengidentifikasi daripada informasi yang ada. Yang kedua adalah identify informasi source-nya ya, design dan write database function-nya, select database technology and hardware platform. Berikutnya adalah populasi daripada database tersebut dan maintain the database untuk update, apakah akan di-delete atau akan dilakukan recording. Berikutnya kita lihat adalah komponen dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan personil. Kita lihat di sini. Database itu ya, lanjut kepada create proses administrasi, dan juga seterusnya kita proses dengan SQL, di mana akan kita dapatkan SAP Corporate Application atau over network atau client server. Berikutnya kita akan memperoleh data e-commerce application atau web server, dan berikutnya adalah web portal dengan reporting aplikasi dan web service aplikasi.
inilah data-data yang kita bisa proses di dalam database tersebut. Berikutnya adalah jenis data CRM. Data CRM itu kita bisa kategorikan ke dalam data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara konvensional seperti survei, mengundang pelanggan untuk berlangganan, atau mendaftar pembelian mereka. Jadi data-data tersebut sangat mudah kita dapatkan dengan CRM, juga misalkan kita bisa menggunakan dengan Google Form yang ada saat sekarang. Database CRM sistem manajemen berbasis pada data CRM perangkat lunak. CRM dapat menggunakan arsitektur relation database yang terdiri dari tabel dengan baris dan kolom. Tabel terhubung ke tabel lain dengan nomor identifikasi unik yang tersimpan di kolom ID yang disebut dengan primary key. Ada banyak sistem manajemen basis data yang tersedia di pasar saat ini. Nah, kita lihat ya, beberapa yang populer adalah data SQL, Microsoft Oracle, DB2, dan IBM. Banyak sekali ya sekarang data-data yang bisa kita gunakan untuk memproses data CRM tersebut. Pertimbangan data hardware untuk database CRM. Yang pertama adalah platform perangkat keras tempat database berada dipilih berdasarkan informasi berikut. Yang pertama adalah ukuran database, yang kedua adalah teknologi yang ada digunakan di dalam perusahaan, dan ketiga adalah lokasi dari pengguna CRM tersebut. Terutama dalam kasus penggunaan global CRM, pengguna multibahasa dari zona waktu yang berbeda dapat mengakses CRM untuk keperluan operasional dan analitis. Jadi data-data CRM itu bisa kita olah secara sederhana, secara kompleks, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, atribut data-data CRM harus memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama adalah kita lihat shareable. Nah, kalau kita telah mengenai data-data yang ada untuk saat sekarang ini, misalkan untuk data shareable itu harus bisa ditukar karena banyak orang yang perlu mengaksesnya dari berbagai lokasi. Jadi untuk sekarang ini bisa aja kita berpromosi di tempat yang jauh, mungkin kita tidak ada merek dagang yang terlihat dari luar, tapi kita bisa dengan menggunakan data CRM itu untuk menarik data-data konsumen untuk memasarkan kita, itu adalah dengan shareable. Yang kedua itu adalah yang relevan. Maksudnya adalah harus menjadi sarana yang relevan untuk tujuan yang telah kita tetapkan atau kita tentukan. Yang berikutnya adalah akurat. Nah, harus akurat. Jadi data-data yang kita tampilkan itu juga harus akurat. Data yang tidak akurat menyita upaya pemasaran bisnis, memprediksi peluang yang salah. Jadi data kita itu memang harus akurat. Berikutnya adalah up to date. Jadi harus up to date berarti harus menyimpan dan menunjukkan informasi terbaru. Berikutnya adalah mengenai transportable, harus mudah diangkut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi kalau misalkan kita memasarkan satu produk, nggak mungkin kita menjualnya itu terlalu jauh, tapi bisa aja kalau misalkan kita melakukan pengirimannya dengan beberapa media transportasi seperti saat sekarang ini. Yang berikutnya adalah secure. Jadi harus aman. Perusahaan perlu menjaga agar data mereka tetap aman dari kehilangan dan pencurian dan pengintaian yang tidak etis, karena banyak perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak CRM yang sama melalui portal yang sama. Jadi untuk secure data itu harus sangat penting. Berikutnya adalah untuk misalkan kita gunakan untuk data di warehousing atau pergudangan. Gudang data adalah data CRM yang sangat besar yang diterima dari berbagai database. Banyak bisnis global yang beroperasi dari berbagai negara dan benua menghasilkan volume data yang besar. Data ini perlu dirubah menjadi informasi yang berguna untuk operasi dan analisis lebih lanjut. Gudang data melakukan tugas sebagai berikut: menerima data dari sistem
external transformation and loading yang mengekstrak data berharga, mengubah menjadi format yang dibutuhkan, dan memasukkan ke dalam database pengorganisasian data sesuai dengan subjek bisnis dan berbagai periode waktu. Kita lihat lagi adalah standarisasi data berasal dari berbagai sumber dan satu format, misalnya salam, kode, atau jenis kelamin ya, female or male atau female, satuan pengukuran, dan lain-lain formatnya harus sama. Berikutnya adalah melakukan update data secara berkala, misalnya harian atau mingguan, tergantung pada kebutuhan bisnis. Hal ini tidak dilakukan secara real time. Berikutnya adalah menyediakan data terkini untuk tujuan analisis, data mining, dan pelaporan. Nah, kita lihat di sini database CRM untuk di warehousing-nya, CRM, ERP, dan flat file, dan other data source. Ini semuanya itu akan bermuara nanti ke extraction, transformasi, and loading atau ETL. Ya, database itu nanti akan menghasilkan report, analitik, dan data mining. Nah, misalkan data-data yang kita peroleh di dalam input data itu, apakah kita nanti akan menarik data mengenai reportnya? Misalkan data apa yang kita butuhkan untuk membuat reporting kita. Terus analisis, misalkan kalau tadi kita kembalikan mengenai marketing, misalkan untuk reporting data. Misalkan data apa sih yang dibutuhkan kalau misalkan dia bisnis B2B misalkan. Nah, dia akan bisa merating nanti perusahaan-perusahaan mana dan misalkan top 1, top 5 atau top 10 mana perusahaan itu yang berpotensi memberikan kontribusi. Nah, itu adalah bisa ditarik dari database tersebut dari warehouse dalam bentuk reporting. Nah, analytical-nya nanti turun naiknya penjualan, misalkan itu akan terlihat di data analisanya. Juga untuk data mining-nya, itu adalah data-data yang bisa kita lihat dalam CRM. Nah, data Mars itu merupakan versi yang lebih kecil dari gudang data yang melayani bisnis atau fungsi tertentu. Proyek data Mars tidak semahal proyek data warehouse karena volumenya lebih kecil dan fungsi yang digunakan lebih spesifik. Biaya, waktu, dan usaha yang dibutuhkan itu untuk menanganinya relatif lebih kecil. Jadi ada beberapa perusahaan yang membuat untuk database-nya itu, untuk pengolahan database itu diolah dengan sistem yang mereka buat sendiri. Jadi tidak menggunakan vendor-vendor yang dikatakan besar dengan biaya yang juga cukup besar. Nah, data akses dan interrogation-nya, aplikasi CRM memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database. Ya, nah kita lihat mengenai data dan interogasi ini, aplikasi CRM memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database. Misalkan tenaga penjual menambahkan data di database pada saat penagihan atau setelah penagihan layanan terjadi. Selain itu, pengguna perlu menginterogasi data untuk tujuan analisis. Dengan demikian, akses data dan interogasi yang sangat penting bisa dilakukan dengan 3 cara. Misalkan data yang diinput adalah data mining, database, atau queries atau report yang dibuat. Berikutnya, untuk data mining adalah proses penyaring melalui sejumlah besar data untuk mendapatkan informasi yang paling relevan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, kita lihat CRM meminta bantuan artificial intelligence untuk mencari solusi atas pertanyaan terpenting dalam bisnis. Nah, dalam konteks CRM, data mining adalah aplikasi analisis prediktif untuk mendukung pemasaran, penjualan, dan layanan. Di dalam CRM, data mining menemukan hubungan antar data. Jadi nanti terintegrasi antara satu data dengan data yang lainnya. Nanti pada topik berikutnya kita akan coba buat analisa untuk Google Form, apakah hasil yang kita butuhkan tersebut dan kita analisa. Ya, berikutnya data
pelanggan mana yang harus ditargetkan oleh perusahaan. Jadi kalau dari data-data mining ini sudah kelihatan perusahaan mana yang menjadi target untuk B2B daripada perusahaan kita. Berapa biaya perolehan pelanggan? Pelanggan mana yang membeli atau tidak membeli produk. Nah, nanti akan bisa diaplikasikan dalam bentuk pipeline yang biasanya digunakan oleh marketing-marketing. Siapa pelanggan dengan margin tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini bisa kita akan melihat nanti apakah perusahaan-perusahaan yang top 10, top 20 gitu, atau top 1 yang ratingnya setiap bulan mungkin continue sama. Nah, ini data-data ini kita akan bisa peroleh dari data CRM tersebut. Bagaimana profil pelanggan yang melakukan pembayaran berulang kali? Nah, ini juga akan terlihat nanti dari data CRM yang kita lakukan. Bagaimana segmen bisnis mendapatkan pasarnya? Jadi, dari data-data CRM tadi, kita bisa melakukan analisis data. Data mana yang kira-kira akan menjadikan pelanggan yang katakanlah pelanggan setia untuk kita. Mana pelanggan-pelanggan yang mungkin mulai sudah berpaling ke customer lain atau ke kompetitor lain. Apa strategi-strategi yang kita lakukan untuk menarik kembali kompetitor kita itu. Jadi ini adalah data-data yang kita butuhkan dari CRM. Berikutnya, dapatkah perusahaan menawarkan harga bersama untuk semua segmen pelanggan? Nah, ini juga dari data mining ini kita bisa akan melakukan banyak hal. Database queries. Query adalah tools untuk mengakses dan memodifikasi database. Ya, struktur query atau SQL digunakan untuk mengelola relation database. Query hadir dalam bentuk pernyataan seperti select, add, delete, update, drop. Jadi nanti data-data di dalam query itu nanti kita bisa olah ya. Jadi data-database yang kita punya itu kita bisa olah seperti apa data yang kita butuhkan. Nah, untuk report hasil apa yang kita dapatkan dari database kita itu, nah ini aplikasi CRM menghasilkan laporan periodik untuk menganalisis penjualan. Jadi kalau misalkan dari data CRM itu kita bisa tarik nantinya data penjualan kita periodik berapa, katakanlah Q1 ya, kuartal 1, atau mungkin weekly kita bisa tarik, atau monthly kita bisa tarik. Nah, kinerjanya marketing kita sampai di mana, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas lain yang kita bisa peroleh daripada CRM tersebut. Untuk report laporan, pada umumnya diakses oleh orang manajemen perusahaan untuk penilaian kerja. Jadi, untuk report laporan itu bisa aja dalam bentuk revenue, bisa aja dalam bentuk, kalau misalkan sales atau bukti kunjungan segala macam. Nah, itu bisa kita tarik datanya. Untuk teknologi OLAP mampu menunjukkan data pada tingkat yang paling rendah sebagai tenaga penjual dan paling tinggi di wilayah, yang dapat membantu menilai kinerja, mempertanyakan kinerja yang kurang baik. Jadi semua data itu kita bisa peroleh dari data report yang kita peroleh dari data CRM tersebut. Ya, untuk membangun database dilakukan pendekatan sistematis. Apa aja yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah pengumpulan data, konsolidasi, dan pengolahan data pelanggan untuk tujuan mengenal pelanggan lebih dalam untuk membuat program pemasaran yang sesuai. Jadi pengolahan data itu misalkan kita mendapatkan data, ternyata data-data dari CRM yang kita peroleh itu usia yang kita peroleh misalkan adalah banyak di usia produktif, katakanlah usia 30 sampai usia 45 tahun. Nah, apa kira-kira produk yang kita bisa luncurkan di daerah tersebut? Nah, misalkan juga apabila data CRM kita itu terlihat bahwa dari sisi gender, perempuan misalkan lebih banyak di daerah tersebut gitu. Nah, apa yang kita bisa buat produk-produk untuk di daerah itu. Nah, untuk tujuan mengenal pelanggan lebih dalam untuk membuat program pemasaran. Jadi,
kalau ternyata animonya itu banyak yang perempuan dan ternyata usianya adalah usia produktif gitu, berarti produk-produk yang akan kita luncurkan adalah akan kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar saat itu. Nah, berikutnya, masalah yang dapat mencegah perusahaan untuk menggunakan CRM secara efektif. Yang pertama, proses pembangunan dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi besar dalam poranti keras komputer. Itu benar-benar biayanya sangat besar untuk sebuah perusahaan yang mungkin perusahaan kita juga belum tentu perusahaan besar atau perusahaan yang investasinya juga terbatas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, piranti lunak, database, program analitis, hubungan komunikasi, dan personil ahli. Berikutnya, masalahnya adalah sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Nah, ini biasanya sering terjadi di dalam sebuah organisasi di mana sistem sudah ada, tapi kedisiplinan daripada karyawan untuk menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh perusahaan atau disosialisasikan oleh IT misalkan tidak digunakan dengan baik. Nah, itu juga percuma karena data-data yang kita akan tarik nantinya juga tidak akan sesuai begitu. Nah, berikutnya masalahnya adalah tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan perusahaan dan mereka mungkin tidak suka mengetahui bahwa perusahaan telah mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi tentang mereka. Jadi ada beberapa customer yang tidak mau dan tidak suka untuk mengisi data-data CRM tersebut. Berikutnya adalah masalah yang dapat mencegah perusahaan untuk menggunakan CRM itu adalah asumsi di belakang CRM mungkin tidak selalu benar. Jadi ini juga mungkin sekian persen juga tidak selalu benar gitu. Karena mungkin sangat variatif sekali orang yang mengisi data-data yang kita lontarkan kepada masyarakat. Membangun database CRM adalah secara garis besar data pelanggan menjadi 4. Yang pertama, data pribadi, name, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan golongan darah. Tapi biasanya juga kita butuh data mengenai jenis pekerjaan atau bekerja di mana gitu, tergantung apa yang kita butuhkan. Data kontak, nomor telepon, alamat, email, dan sosmednya apa aja. Nah, jadi kita lihat di sini dia biasa menggunakan sosmed apa. Nah, sekian persen dari yang mengisi data CRM kita adalah sosmed yang misalkan menggunakan Instagram, misalkan menggunakan Facebook. Nah, berarti orientasi kita juga kita harus masuk ke dalam sosmed yang banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, data potensi seperti pendidikan, pekerjaan, organisasi yang diikuti, ini sangat penting. Nah, kita lihat misalkan pendidikan rata-rata misalkan S1, pekerjaan misalkan adalah karyawan swasta atau pemerintah. Nah, ini penting kita melihat untuk nantinya mau ditetapkan sampai di mana positioning kita itu, apakah menengah atas, menengah bawah, atau menengah. Jadi kita melihat dari pendidikan dan pekerjaan. Itu nanti akan menentukan produk-produk yang akan kita keluarkan. Data yang terkait dengan bisnis, contoh, kalau bisnis kesehatan, maka data adalah pola, apakah Anda sering berolahraga, gitu, olahraga apa yang sering Anda gunakan. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, apakah Anda mengkonsumsi suplemen, biaya untuk premi kesehatan Anda berapa, data kesehatannya, berat badan Anda berapa, gula darah Anda berapa, kolesterol Anda rata-rata berapa. Nah, ini adalah data-data yang biasanya diluncurkan apabila bisnis CRM kita itu adalah untuk bisnis kesehatan. Nah, penggunaan database CRM itu banyak sekali bisa digunakan. Jadi tergantung dari apa yang kita butuhkan dan orientasi kita kemana. Itu segmen pasar yang kita buat itu kemana nantinya. Jadi untuk sesi kali ini cukup sampai demikian. Nanti kita akan teruskan dengan contoh analisa daripada Google Form yang kita buat, bagaimana analisa statistiknya, dan juga nanti data apa yang kita perolehkan untuk membuat sebuah bisnis. Demikian
untuk kali ini topik yang kita bahas mengenai CRM kali ini, dan kita masuk ke topik-topik CRM berikutnya yang sangat menarik, dan kita akan memberikan contoh-contoh yang sangat menarik ya, sangat memudahkan untuk dipelajari di dalam perusahaan kita masing-masing. Sampai di sini, salam sehat untuk semuanya, sukses.